Salam, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali dengan kesehatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pagi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang terambil di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang terberkati di dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi hatinya Tuhan sehingga Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh adalah orang yang benar dan tak bercela. Karena kita ketahui bersama saudara yang terkasih dalam Tuhan, di pasal selanjutnya, yaitu di Kejadian pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-21 berkata, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Nuh ini adalah orang yang benar dan tak bercela, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tentu perlu kita melihat bahwa yang menjadi hatinya Nuh atas apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, bahwa kita tahu bahwa kejadian ini adalah kejadian atau kisah di mana akan terjadi air bah pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Nuh tangkap akan apa yang Tuhan katakan kepada dia adalah bahwa itu adalah kebenaran. Dan di sini dikatakan di ayat sebelumnya, itu ayat ke-8 di Kejadian 6 itu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah jawabannya yang membuat Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh adalah orang yang tak bercelah di matanya. Bukan melihat karena apa yang dilakukan oleh Nuh, apa yang dikerjakan oleh Nuh, baik sebelumnya atau pada waktu itu bahkan yang akan datang. Bukan itu yang Tuhan katakan, sehingga Nuh itu dikatakan orang yang tak bercela atau orang yang benar di matanya. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hatinya Tuhan, hatinya Nuh. Ketika Tuhan berkata, sampaikan kepada bumi, sampaikan kepada seluruh manusia bahwa sebentar lagi saya akan membasmi, saya akan menghanguskan semua yang bernapas, yang bernyawa di bawah kolong langit ini. Dan itu ditangkap oleh Nuh. Nuh memegang dan percaya perkataan Tuhan itu. Itulah yang membuat Tuhan berkata, Nuh adalah orang benar dan tak bercelah di mata Tuhan. Sehingga ini yang dikatakan oleh Nuh adalah kebenaran yang sejati, firman yang murni yang Nuh sampaikan adalah sebentar lagi Tuhan akan menghanguskan, menghabiskan seluruh ciptaan yang ada di bawah kolong langit itu. Sebab itu, masuklah ke dalam bahtera yang saya buat ini. Inilah kebenarannya. Sehingga Nuh di mata Tuhan adalah orang yang benar dan tak bercela. Melihat respon hatinya Tuhan. Nuh tidak berkata, Tuhan adalah ini, Tuhan kebenaran, Tuhan ini, Tuhan ini. Tidak. Kebenaran yang Nuh sampaikan pada waktu itu adalah Tuhan akan menghabiskan seluruh yang bernyawa di bawah kolong langit ini. Ini adalah kebenarannya. Sehingga Nuh dikatakan orang yang benar dan tak bercelah di mata Tuhan. Bukan apa yang kita lakukan. Kalau dengan sehingga Nuh dikatakan orang yang benar dan tak bercelah dari apa yang Nuh lakukan. Itu kita baca tadi, dia adalah orang yang minum mabok dan dia juga sampai telanjang, tidak sadarkan diri karena dengan perilakunya. Tetapi dengan perilaku itulah menunjukkan memang Nuh pada esensinya adalah pohon yang tidak benar. Lihat dari situ, dari perbuatan-perbuatannya. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Kita dikatakan benar di mata Tuhan, bukan melihat akan apa yang kita lakukan, baik masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita atas perkataannya, atas firman-Nya yang diberitakan kepada kita. Karena kita berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Banyak orang pada zaman-zaman sebelumnya berjumpa dengan Tuhan dengan langsung, atau ada yang berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi dan lain sebagainya. Banyak. Tetapi hari ini saudara dan saya mau berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran-Nya, melalui firman Tuhan.
Kiranya renungan ini bisa menolong kita sekalian bahwa mari kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Jangan ragukan apa yang Tuhan katakan. Percaya firman Tuhan seutuhnya. Maka kita akan menjadi orang yang benar dan tak bercela di mata Tuhan. Kiranya renungan singkat ini bisa membantu kita, menolong kita. Dan janganlah kebenaran firman ini bisa memblokir kebenaran. Tapi biarlah dengan firman ini memblokir segala pikiran manusiawi kita. Dan jangan izinkan pikiran-pikiran kita memblokir kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.